Selamat datang di channel Nalar Yoga. Selamat datang. Video ini akan membahas bagaimana planet terbentuk dari debu kosmik, sebuah proses kompleks yang telah terungkap melalui observasi teleskop ruang angkasa dan model komputasi canggih. Kita akan menjelajahi tahapan pembentukan planet, mulai dari partikel debu mikroskopis hingga planet yang kita kenal. Animasi akan membantu kita memvisualisasikan transformasi ini. Debu kosmik kan bahan dasar pembentukan planet. Debu ini terdiri dari silikat, karbon, dan es yang tersebar di seluruh alam semesta. Debu kosmik ini tersebar di awan antar bintang, yang merupakan wilayah luas di ruang antar bintang yang dipenuhi gas dan debu. Hipotesis nebula menjelaskan bahwa awan antar bintang yang runtuh membentuk cakram protoplanet. Dalam cakram ini, partikel debu bertumbukan dan menempel melalui gaya elektrostatik dan turbulensi. Cakram protoplanet ini sebagian besar terdiri dari gas hidrogen dan helium yang mencapai 1% dari massa cakram, dengan debu kosmik hanya menyumbang sebagian kecil namun krusial. Untuk ilustrasikan hal ini, diagram gambar dari teleskop Hubble yang menunjukkan cakram protoplanet di nebula Orion, di mana debu kosmik sedang membentuk planet-planet muda. Proses pembentukan planet melibatkan beberapa tahapan kunci yang saling terkait. Tahapan pertama adalah koagulasi, di mana partikel debu kosmik yang sangat kecil mulai menggumpal menjadi bongkahan yang lebih besar melalui kolisi dan gaya elektrostatik. Tahapan kedua adalah akresi, di mana bongkahan-bongkahan tersebut bergabung membentuk planetesimal. Proses ini didorong oleh gravitasi, di mana objek yang lebih besar menarik objek yang lebih kecil ke dalam orbitnya. Tahapan ketiga adalah pertumbuhan tak terkendali, di mana planetesimal menarik lebih banyak materi melalui gravitasi yang semakin kuat, tumbuh menjadi protoplanet yang lebih besar. Untuk planet raksasa ada dua model utama, akresi inti, di mana inti padat terbentuk terlebih dahulu dan kemudian menarik gas dari sekitarnya, dan instabilitas cakram, di mana gravitasi menyebabkan kolaps langsung membentuk raksasa gas. Studi kasus pertama adalah pembentukan tata surya kita sendiri, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Proses ini dimulai dari awan debu dan gas kosmik yang runtuh, membentuk cakram protoplanet. Debu-debu ini saling bertabrakan dan menempel, membentuk planet-planet, asteroid, dan komet yang kita lihat hari ini. Contoh kedua adalah cakram protoplanet di sekitar bintang PDS 20. Pengamatan teleskop menunjukkan dua planet raksasa gas terbentuk di celah-celah debu cakram ini. Ini adalah bukti langsung dari model akresi inti, di mana debu membentuk inti planet yang kemudian menarik gas untuk membentuk raksasa gas. Studi kasus ketiga adalah cakram HL Tauri, yang menampilkan cincin debu konsentris. Cincin-cincin ini diinterpretasikan sebagai celah yang diukir oleh planet-planet muda yang sedang terbentuk. Pengamatan ALMA dan JWST telah mengungkap detail ini, menunjukkan bagaimana planet mempengaruhi distribusi debu di sekitar bintang muda. Penelitian di Institut Teknologi Bandung memodelkan pembentukan bintang dari debu di nebula Orion. Nebula ini adalah wilayah pembentukan bintang aktif, di mana debu kosmik mengalami proses koagulasi dan akresi. Model ini menunjukkan bagaimana hanya 1% massa debu dapat menghasilkan sistem planet. Dengan simulasi planet ekstra surya terbentuk dalam 5 juta tahun di sekitar bintang seperti matahari. Tren saat ini dalam penelitian pembentukan planet melibatkan observasi multipanjang gelombang, yang memungkinkan kita melihat berbagai aspek spektrum elektromagnetik untuk memahami proses kosmik secara lebih lengkap. Integrasi data dari teleskop seperti James Webb Space Telescope, JWST, dan Atacama Large Millimeter Submillimeter Array memberikan gambaran mendalam tentang disk protoplaneter dan nebula pembentuk planet. Misi mendatang, seperti LU4, yang direncanakan untuk 2030-an, akan menyediakan pencitraan langsung planet yang sedang terbentuk dan analisis komposisi atmosfer mereka. Pembelajaran mesin meningkatkan simulasi pembentukan planet, memprediksi keberagaman planet ekstrasurya dengan akurasi hingga 70% pada 2030. Teknik ini menganalisis data besar dari teleskop untuk model yang lebih akurat. Indonesia terlibat dalam proyek Square Kilometer Array, fase 2, yang akan fokus pada deteksi tanda tangan debu primordial untuk memahami asal-usul sistem planet. Kolaborasi ini mendukung penelitian global tentang pembentukan planet.
Para ahli seperti Dr. Catherine Espaillat dari Boston University menekankan peran James Webb Space Telescope dalam mengkonfirmasi bahwa debu kosmik adalah bahan penyusun utama planet. Telah kita lihat planet dalam proses pembentukan memvalidasi model akresi debu. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 5.500 planet ekstrasurya telah dikonfirmasi pada tahun 2025, dengan sekitar 30% berada dalam sistem multiplanet seperti TRAPPIST-1 yang menunjukkan sistem 7 planet mengorbit bintang kerdil merah. Simulasi menunjukkan bahwa cakram protoplanet kehilangan hingga 90% massa debu dalam waktu 10 juta tahun, yang menekankan pentingnya akresi cepat dalam proses pembentukan planet sebelum debu hilang. Dalam perjalanan kita memahami pembentukan planet dari debu kosmik, kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan utama adalah memahami transisi dari debu ke planet di lingkungan ekstrem, di mana kondisi fisik seperti suhu tinggi, radiasi kuat, dan turbulensi dapat menghambat proses agregasi debu menjadi benda-benda besar. Lingkungan ekstrem seperti dekat bintang muda atau di dalam cakram protoplanet yang turbulen membuat debu sulit bergabung. Debu harus mengatasi gaya elektrostatik, gravitasi, dan hambatan gas untuk membentuk planetesimal. Tanpa pemahaman yang mendalam, model simulasi kita mungkin tidak akurat dalam memprediksi pembentukan planet di sistem lain. Penipisan debu di cakram protoplanet adalah tantangan lain. Sebagian besar debu hilang dalam waktu 10 juta tahun melalui angin bintang, radiasi, atau akresi ke planet muda. Jika debu habis terlalu cepat, pembentukan planet terhenti, meninggalkan sistem tanpa dunia padat. Ini mempengaruhi sekitar 90% massa debu awal menurut simulasi terkini. Namun, kemajuan dalam eksperimen laboratorium yang mensimulasikan tumbukan debu dan kolaborasi global seperti Square Kilometre Array menjanjikan terobosan. Dengan menggunakan kecerdasan buatan dan model komputasi canggih, kita dapat meningkatkan akurasi prediksi pembentukan planet hingga 70%, menurut ahli, seperti Prof. Taufik Hidayat dari LAPAN. Masa depan tampak cerah dengan teleskop seperti LUVOIR yang direncanakan untuk 2030-an, memungkinkan pencitraan langsung planet yang sedang terbentuk. Teknologi ini akan membantu kita mencari planet mirip bumi di zona layak huni, mengungkap apakah debu kosmik benar-benar membentuk dunia yang bisa mendukung kehidupan. Dengan sensus eksoplanet mencapai 10.000 pada 2040, kita akan memahami keragaman planet di galaksi kita. Dalam kesimpulan, tantangan dalam memahami pembentukan planet dari debu kosmik mendorong inovasi ilmiah yang luar biasa. Dengan dedikasi komunitas global, kita akan terus mengungkap rahasia alam semesta dan menemukan tempat-tempat baru untuk eksplorasi. Terima kasih telah menonton seri ini tentang perjalanan dari debu kosmik ke planet. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.